Hai guys, perkenalkan saya Sena Delviara Wijaya dari kelas 10A. Jadi di sini saya mau ngebahas nih, kan cuaca akhir-akhir ini tuh kayak panas banget ya. Nah, itu berhubungan tentang pemanasan global. Jadi buat kalian yang belum tahu pemanasan global tuh apa sih sebenarnya, di video kali ini saya mau ngejelasin nih. Dan saya mau ngejelasin tentang definisi, proses terjadinya, penyebab, dampak, solusi untuk mengatasi, dan perjanjian internasional apa aja sih yang ada di pemanasan global ini. Oke, mari kita nonton video. Seperti yang saya bilang di awal tadi, di sini kita akan membahas tentang pemanasan global. Dimulai dari definisi, proses terjadinya, penyebab, dampak, solusi mengatasi, dan perjanjian internasional. Sekarang saya mau tanya nih, menurut kamu bagaimana keadaan suhu bumi saat ini apabila dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu? Peneliti menyebut bahwa suhu rata-rata bumi telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim global. Untuk pemanasan global sendiri adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi akibat akumulasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang menyebabkan panas matahari. Nah, mengapa terjadi pemanasan global? Pemanasan global itu sendiri disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Contoh gas rumah kaca yaitu gas karbon dioksida, belerang dioksida, karbon monoksida, dan metana. Dan kira-kira apa penyebab gas-gas rumah kaca di atmosfer meningkat ya? Yang pertama ada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan paling umum dilakukan dengan cara pembakaran lahan. Pembakaran tersebutlah yang menghasilkan gas rumah kaca yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Lalu yang selanjutnya ada aktivitas kendaraan. Kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar fosil. Hasil reaksi pembakaran tersebutlah yang menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon dioksida. Dan juga ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik akan menyebabkan munculnya gas karbon dioksida dan gas metana. Gas-gas tersebut dihasilkan dari bakteri-bakteri yang menguraikan sampah. Proses terjadinya pemanasan global, ilustrasinya itu seperti sinar matahari yang masuk, tetapi panasnya tidak bisa keluar dengan mudah. Di bumi, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya terperangkap di atmosfer, dan ketika sinar matahari mencapai bumi, bagian diserap baik tumbuhan dan laut, sementara sebagian lainnya akan kembali ke atmosfer, dan gas-gas rumah kaca ini memperangkap sinar matahari yang memantul tersebut seperti lapisan yang terisolasi. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula panas yang terjebak di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Dan jika sudah seperti ini, apa dampak pada lingkungan? Yang pertama, bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan iklim yang ekstrim seperti heatwave, kenaikan permukaan laut. Lalu, ada pula dampak sosial dan ekonomi. Kerugian ekonomi seperti dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Dan yang kedua, ada kesehatan masyarakat, ancaman terhadap kesehatan manusia. Jika sudah seperti ini, bisakah kita ikut serta mengurangi pemanasan global? Ternyata ada loh guys solusinya, yaitu efisiensi energi, menggunakan peralatan hemat energi dan transportasi ramah lingkungan. Lalu ada edukasi dan kesadaran, edukasi masyarakat tentang perubahan iklim dan gaya hidup hijau. Lalu bisa juga nih dengan reboisasi, menanam lebih banyak pohon untuk menyerap CO2. Lalu yang terakhir ada perjanjian internasional tentang pemanasan global. Yang pertama ada Protokol Kyoto di tahun 1997 yang mengatur pengurangan emisi gas rumah kaca oleh negara maju. Yang kedua ada Perjanjian Paris di tahun 2015, kesepakatan global untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius.
Lalu yang ketiga, ada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC pada tahun 1992, dasar hukum untuk upaya mitigasi iklim global. Dan yang terakhir, yang keempat, kesepakatan G7 dan G20, forum negara-negara maju untuk membahas solusi iklim.